Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat proyek video yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks pergaulan dunia. Perkenalkan, nama saya Jovandi Gardianto dengan akhiran NIM 71 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Biku Fajar Radianto dengan NIM belakang 60 dari Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Subi Fajar Rahmatullah dengan akhiran NIM 81 dari Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nurwanat Maja dengan akhiran NIM 285 dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dalam wawasan Nusantara dan pergaulan dunia. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang mencerminkan ciri khas, nilai-nilai, dan kepribadian suatu negara. Dalam konteks wawasan Nusantara, identitas nasional menjadi landasan untuk memperkuat posisi dalam pergaulan dunia. Yang pertama, ada nilai persatuan dan kesatuan. Identitas nasional Indonesia yang berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, ada Pancasila sebagai pedoman global. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Yang ketiga, ada keberagaman budaya sebagai soft power. Keberagaman budaya Indonesia seperti seni, bahasa, adat istiadat, dan tradisi menjadi identitas nasional yang unik. Yang keempat, posisi geografis yang strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, identitas nasional Indonesia juga terletak pada karakter maritimnya. Yang kelima, ada sikap bebas aktif dalam politik luar negeri. Identitas nasional Indonesia dalam wawasan Nusantara tercermin melalui kebijakan luar negeri bebas aktif. Dan yang terakhir, ada kearifan lokal dan nilai kebangsaan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat karakter bangsa di dunia internasional. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu peran geopolitik dalam wawasan Nusantara dan pergaulan dunia. Yang dalam konteks dalam wawasan Nusantara geopolitik di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kedudukan bangsa di dunia internasional. Yang pertama, ada satu, penjaga stabilitas kawasan. Sebagai negara yang terletak di persimpangan antara dua benua Asia dan Australia dan di dua samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Melalui wawasan Nusantara, Indonesia aktif berkontribusi dalam diplomasi regional seperti di ASEAN dan forum internasional lainnya. Yang kedua, ada penguatan diplomasi maritim. Dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan, wawasan Nusantara menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Geopolitik ini memungkinkan Indonesia memperjuangkan hak-haknya di maritim, terutama di zona ekonomi eksklusif, dan menjadikan pemimpin dalam isu-isu kelautan global seperti perlindungan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya perikanan. Yang ketiga, jembatan perdagangan global. Indonesia yang terletak di jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok berperan sebagai penghubung perdagangan antara kawasan Asia, Eropa, dan Pasifik. Kesimpulan dalam peran geopolitik ini adalah, dalam wawasan Nusantara geopolitik, Indonesia berperan penting dalam membangun hubungan internasional, stabilitas kawasan, memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global ini. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai aktor strategis dalam pergaulan dunia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang ketiga, yaitu tentang penguatan ekonomi dalam wawasan Nusantara. Penguatan ekonomi dalam wawasan Nusantara adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Nusantara. Berikut beberapa aspek penguatan ekonomi dalam konteks wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Dengan wawasan Nusantara, pemanfaatan sumber daya ini dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan yang tersedia bagi generasi mendatang. Contohnya adalah pengelolaan hutan, tambang, dan perikanan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah penguatan ekonomi wilayah dan daerah. Penguatan ekonomi dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, transportasi, dan teknologi di daerah,
wawasan Nusantara memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada penguatan ekonomi maritim. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya wilayah laut Indonesia sebagai sumber ekonomi utama. Pengembangan sektor maritim seperti perikanan, pariwisata bahari, pelabuhan, dan industri galangan kapal menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi kelautan. Yang keempat, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Dalam wawasan Nusantara, pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar, termasuk digitalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang kelima, pembangunan infrastruktur strategis. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan internet yang merata menjadi prioritas dalam menghubungkan wilayah Indonesia. Infrastruktur ini memungkinkan arus barang, jasa, dan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi landasan geopolitik dan keamanan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, materi yang keempat adalah peran keberagaman budaya dalam konteks pergaulan dunia. Peran keberagaman budaya dalam konteks dunia ini memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia internasional yang harmonis. Berikut adalah peran utamanya. Yang pertama, membangun diplomasi budaya atau kultur diplomasi. Keberagaman budaya menjadi alat diplomasi yang efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai bangsa kepada dunia, misalnya mempromosikan wayang kulit, batik, hingga gamelan. Yang kedua, menggunakan citra positif bangsa. Keberagaman budaya menunjukkan kekayaan identitas bangsa, memperkuat citra positif daya tarik global, dan yang terutama di pariwisata dan seni budaya. Yang ketiga, mendorong toleransi global. Keberagaman budaya mengajarkan nilai toleransi dengan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini membantu membangun hubungan internasional yang lebih damai dan saling menghormati. Yang keempat, mendorong ekonomi kreatif. Keunikan budaya adalah suatu bangsa dapat dimanfaatkan dalam konteks ekonomi, seperti industri, kuliner, hingga pariwisata. Yang kelima, menjadi jembatan antar bangsa. Budaya ini inklusif dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar negara. Festival budaya, pertukaran seni, atau program pendidikan lintas budaya. Kesimpulannya, keberagaman budaya adalah kekuatan yang dapat mempererat hubungan antar negara, menghasilkan citra yang positif. Sekian proyek video dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.